kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terjebak asmara, pemuda di Kabupaten Serang tega mutilasi kekasihnya. Anggota KPPS meninggal saat pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang. Dampak kenaikan harga kacang kedelai, produsen tahu di Lebak kurangi karyawan. Saya kan lama di penyelenggara juga. Seorang petugas KPPS yang bertugas di tempat pemungutan suara di salah satu TPS di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang meninggal dunia. Menurut keluarga, pria bernama Syamsuddin berusia 56 tahun sempat izin kepada istri dan anaknya hendak mengecek TPS 08 yang dijaga pada pemungutan suara ulang yang digelar pada Sabtu 19 April lalu dengan pasangan Ratu Rahmatuz Zakiyah, Nasib Hamas, dan Andika Hazrumi Nanang Supriyatna. Almarhum berada di TPS hingga larut malam bersama anggota kepolisian dan anggota KPPS yang lain. Saat ada di lokasi, almarhum sempat mengeluhkan sakit pada dada dan memutuskan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, almarhum yang juga ketua RT di kampungnya minta kepada anaknya untuk dikerok pada bagian badan dan dada. Usai dikerok, tiba-tiba almarhum kejang-kejang. Namun saat hendak dibawa ke rumah sakit, sudah meninggal dunia. Petugas Pamsung ya Pak ya, atau petugas keamanan itu atas nama Bapak Samsudin. Dia merupakan RT 16 di Kampung Udulan. Beliau semalam masih bersama kami di sini mendekor TPS, bercanda, merapikan TPS semuanya. Nah terus kita itu bubar di jam 22.50 seperti itu. Nah ketika pulang, konon kata keluarganya itu sampai rumah itu beliau mengeluh ngap dada seperti itu. Terus sempat dikerok juga sama keluarga itu Pak, digerubutin sama keluarganya, cuman kejang-kejang dan tidak tertolong seperti itu dan akhirnya meninggal dunia seperti itu. Dari TPS pulang jam 11 malam dia ke rumah, berangkat jam 8-an dia kalau nggak salah kemarin habis Isya itu langsung berangkat. Pulang jam 11 malam ke rumah. Dari TPS dia itu ngomong katanya ngeluh kalau dadanya sakit, katanya terus napasnya sesek, minta dikerokin, suruh manggil saya, kata emak tuh katanya bapak manggil-manggil, katanya suruh ke rumah, kenapa minta dikerokin, katanya pengen sama saya aja dikerokinnya, sama saya dipeluk sambil dikerokin, Pak gimana ini sakit, katanya kerasa nggak dikerok, kata dia udah nggak kerasa dikerok juga, udah keringet dingin dia tuh udah keringetan banyak. Ini nih kerokin ini, katanya nih dada nih sakit, minta dikerokin. Kata saya jangan Pak, kalau dada mah punggung aja. Ya dari situ dia langsung kayak kejang kan, langsung meram. Udah dari situ dia. Bapak emang tiap pilkada aktif loh Bu ya? Ya alhamdulillah aktif. Almarhum langsung dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Setelah kerabat dan rekan almarhum datang bertakziah, memberikan ucapan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Ariel Maradus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kendaraan truk bermuatan semen terguling di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, tepat di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Salah satu penyebab tergulingnya truk bernomor polisi BG 8398IB, yakni muatan yang berlebih. Selain itu, kontur jalan yang miring di tikungan membuat kendaraan sulit saat melaju sehingga menyebabkan patah as roda. Kendaraan tersebut terguling tidak jauh dari lokasi pabrik semen yang dimuat dan rencananya akan membawa ratusan sak semen tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan sak semen ini pun tumpah dan menutup hampir seluruh badan jalan. Sopir dan kernet truk mengalami luka ringan pada bagian kepala dan kaki. Muat semen Pak. Muat semen? Iya. Itu ada korban juga? Untuk korban tidak ada sih Pak. Cuma supir sama kernet luka-luka Pak. Dari kepala sama kaki. Ini muatan apa tadi? Muat semen Pak. Rencana mau dibawa kemana? Mau bawa ke Palembang. Palembang? Ya, tujuan Palembang. Kalau sopir diduga, kenapa tuh?
informasinya? Ya ngelihat kondisi jalannya Pak agak miring. Agak miring. Iya, dikira dia kan mau berhenti, selamat lah. Kemungkinan dia jatuh situ Pak. Sama posisi Seketika Pak. oh, posisinya miring jalannya ya? Iya. Hmm. Langsung bunyi dia peletak, langsung Muatan apa Pak? muatan semen MU. Sama semen ya? Nah, Rencana mau dibawa kemana? Palembang. Palembang. Proses evakuasi memakan waktu 5 jam. Akibat sebagian badan jalan tertutup, arus lalu lintas di sekitar kecelakaan sempat macet. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejak beberapa pekan terakhir, harga kacang kedelai impor mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kondisi ini pun dikeluhkan sejumlah perajin tahu di Kabupaten Lebak. Salah satunya, perajin tahu di salah satu sentra produksi tahu yang berada di Kampung Salahaur, Kecamatan Rangkas, Bitung, Kabupaten Lebak. Harga kacang kedelai yang kembali naik hingga belasan ribu rupiah per kilogram membuat biaya operasional meroket. Agar tetap bisa berproduksi namun tidak mengalami kerugian, sejumlah langkah pun diambil. Salah satunya dengan mengurangi jumlah produksi, selain itu jumlah karyawan juga ikut dikurangi. Langkah ini biasa diambil para produsen tahu saat harga kacang kedelai impor di pasaran naik. Produsen tidak bisa menaikkan harga atau mengurangi ukuran tahu karena khawatir akan ditinggalkan pelanggan. Menurun ya, berkurang dulu sekarang. Oh berkurang. Hampir setengahnya menurun. Oh, hampir setengah menurun. Gitu. Kalau untuk harga jual sendiri ditaikin nggak sih? Sementara masih tetap harga normal dulu. Normal dulu aja. Belum ada kenaikan. Gitu. Tapi produksinya sekarang dikurangi ya kalau gitu ya? Berkurang ini, dikurangin dulu. Harapannya sendiri apa nih Kang? Harapannya sendiri apa? Bah, Harapannya? ya harapannya supaya stabil lah harga kacang gitu. Oh gitu ya? Supaya pengrajin tahu pada Bergeliat lagi ya? Para produsen tahu ini berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk mengendalikan harga kacang kedelai yang terus naik di pasaran. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.